Oke, selamat datang dalam pembelajaran agama Kristen bersama dengan Miss Yemi. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian. Sejauh timur dari barat, kau lemparkan dosaku. Nah, sudah selesai berdoa, sudah selesai memuji Tuhan, kita masuk ke bab 1, apa itu dosa? Pengertian dosa. Nah, dalam perjanjian lama, pengertian dosa berkaitan dengan beberapa kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kahata adalah dosa yang tidak mengenai sasaran atau meleset. Ra adalah dosa yang artinya menghentikan atau menghancurkan. Pasha adalah dosa pemberontakan atau pelanggaran. Awon adalah dosa yang mencakup perbuatan, salah dan rasa bersalah. Sahaga artinya kesalahan atau penyimpangan. Asaham artinya kesalahan yang dilakukan di bait suci saat memberi kurban. Rahasa artinya kejahatan, lawan dari kebenaran. Kemudian dalam perjanjian baru, dosa dijelaskan sebagai berikut. Asebes artinya tanpa Allah, poneros artinya kejahatan atau perbuatan amoral, haartia artinya luncas, tidak tepat sasaran. Kemudian anomos artinya sikap durhaka, melanggar hukum. Parobetes artinya orang berdosa, pelaku pelanggaran hukum. Hipokrisis artinya munafik. Paraptoma artinya sengaja melanggar. Planoa artinya perbuatan menyimpang atau tercela. Anoin artinya ibadah pada Allah lain. Itu artinya menyembah berhala, ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kemudian, apa kata Alkitab menjelaskan beberapa pengertian tentang dosa? Nah, dosa adalah perbuatan menentang kehendak Allah, keluncasan, menyimpang dari jalan yang benar, kerusakan total, penyakit alamiah yang mempengaruhi kepala, hati, dan kaki, penolakan terhadap Allah dan semua kebenarannya. Nah, di sini juga dosa adalah suatu keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu dapat kita baca di dalam kitab Mazmur 32 ayat 12. Lalu kita masuk lagi. Di sini ada beberapa contoh dosa yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab. Di sini Miss Yemi hanya membahas tentang Kain, ya. Kain itu melakukan dosa dengan membunuh adiknya Habel. Nah, dia membunuh Habel karena ia iri. Kok persembahan Habel diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dia tidak diterima. Nah, persembahan Kain tidak diterima oleh Allah karena apa? Karena dia tidak memberikan dengan tulus dan sepenuh hatinya untuk Tuhan. Sementara Habel memberi dengan tulus dan memberi dengan hasil yang terbaik. Dari hasil apa yang dia punya yang terbaik itu yang diberikan oleh Allah. Nah, karena melihat persembahan si Habel diterima oleh Allah, hati Kain menjadi panas, sehingga akhirnya dia melakukan dosa, yaitu membunuh adiknya. Nah, akibat dosa yang dilakukan oleh Kain akhirnya diusir dari tempat di mana dia membunuh adiknya, dan dia hidup menderita, ya, di bawah kutukan Tuhan, karena dia sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu kita mau lihat dari mana asal dosa. Nah, ternyata dosa itu sudah ada di dunia sebelum manusia diciptakan. Dosa itu adalah milik iblis, yaitu Lucifer. Kamu tahu kan bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang ingin sekali menyamai Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan melemparkan Lucifer ke bumi. Nah, di bumi Lucifer berkuasa dan menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan supaya manusia bisa menyembah dia. Nah,
dari Lucifer itu dilemparkan ke bumi, timbullah di situ ya, Lucifer membuat hal-hal yang membuat manusia menyembah dia. Lalu kita lihat, setelah manusia pertama diciptakan oleh Allah dan ditaruh di Taman Eden, mereka hidup damai, mereka hidup tenang. Ya, apa yang mereka perlukan itu tercukupi di Taman Eden. Tetapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka dibuang keluar dari Taman Eden. Di luar Taman Eden mereka hidup menderita, mereka hidup sengsara, harus mencari nafkah dengan berjerih lelah. Ya. Nah, waktu kejatuhan mereka di Taman Eden, itulah merupakan awal mula dosa menguasai manusia dan manusia menerima hukuman akibat dosanya. Yang tadi sudah jelaskan bahwa kedua manusia pertama ini yaitu Adam dan Hawa dilemparkan ya keluar dari Taman Eden dan mereka hidup sangat menderita, mencari nafkah dengan bersusah payah. Nah, sekarang ada sebuah video yang akan kita lihat berikut ini. Video ini mengisahkan tentang bagaimana dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi, ya. Di sini bisa nggak putar videonya, karena kalau diputar videonya itu terlalu lama, ya. Oleh sebab itu, Miss sudah mengirim semuanya tadi di Classroom dan hari ini Miss akan taruh di YouTube. Nanti kamu bisa juga putar di YouTube, ya. Nah, kita lihat dari video tadi, ya, dari cerita daripada video tadi, kita melihat bahwa Hawa tidak menolak rayuan iblis. Hati Hawa terbuka lebar oleh rayuan iblis. Hal ini merupakan cara dosa masuk ke dalam hidup manusia. Sama halnya, manusia gampang sekali menerima rayuan-rayuan si jahat. Ya, ada banyak macam rayuan-rayuan yang si jahat tawarkan kepada setiap manusia. Misalnya, salah satu contohnya saja, saat kamu tidak bisa mengisi ulangan, timbullah perasaan kamu ingin mencontek dan sebagainya. Nah, itu adalah perbuatan dosa yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah. Allah melarang manusia untuk berbuat dosa, karena dosa akan membawa manusia jauh daripada Allah. Nah, di sini kita bisa lihat akibat daripada dosa itu manusia pertama diusir, ya, dari dalam video tadi, ya, dari taman, dan hidup mereka menderita atau sengsara. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Manusia yang sudah manusia yang sudah berbuat dosa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Allah. Dia jauh dari Allah. Satu-satu caranya agar manusia itu kembali kepada Allah adalah melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dengan pengampunan daripada Yesuslah kita kembali kepada Allah. Nah, hari ini kita belajar melihat dosa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Apa akibatnya? Kain jauh daripada Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa dosa itu sangat-sangat ditentang oleh Allah. Nah, demikian pembahasan dari Miss Nemi untuk pembelajaran kali ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, selamat siang.